Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurma Warni. Saya dari Universitas Megares di Makassar, program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis, angkatan 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis leukemia akut. Baik, ada pengertian. Leukemia adalah penyakit keganasan yang ditandai oleh proliferasi dan penimbunan sel-sel hematopoietik lain dalam sumsum tulang. Sel abnormal ini dapat menyebabkan kegagalan sumsum tulang, hitung sel darah putih sirkulasi meninggi, dan menginfiltrasi organ lain. Seseorang yang menderita leukemia, maka hitung sel darah putihnya itu akan mengalami peningkatan dalam sumsum tulang dan akan menginfiltrasi organ lain. Kemudian, gambaran umum leukemia itu mencakup sel darah putih abnormal dalam darah tepi, hitung sel darah putih total meninggi. Nah, di sini kita akan membahas gambaran secara umum tentang leukemia. Kemudian, bukti kegagalan sumsum tulang. Di atas sudah dijelaskan tadi kalau penderita leukemia ini dia akan mengalami kegagalan sumsum tulang. Nah, apa bukti dari kegagalan sumsum tulang itu? Seperti anemia, neutropenia, atau trombositopenia, dan keterlibatan organ lain seperti hati, limpa, limfonodi, meningen, otak, kulit, dan testis. Nah, kemudian di sini ada penyebab leukemia, itu ada radiasi, misalnya sinar dengan panjang gelombang pendek, sinar gamma, sinar beta, dan lain-lain. Iradiasi atau leukomogenik, artinya radiasi ini dapat menyebabkan leukemia. Ada insiden leukemia meninggi pada ahli röntgen dan bekerja dengan radium atau Ra, dan penduduk yang lolos peledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Ini merupakan insiden yang dapat menyebabkan terjadinya leukemia karena terpapar langsung oleh radiasi. Kemudian ada insiden leukemia akut juga meninggi pada pasien spondilitis ankylosa yang diterapi iradiasi dan juga pada anak-anak yang mendapat radioterapi untuk mengecilkan timus. Nah, kemudian ada insiden leukemia akut dan kanker pada anak-anak juga meninggi apabila in utero ibunya mendapat radiasi. Nah, ketika anak berada dalam kandungan dalam bentuk janin, kemudian ibunya terpapar oleh radiasi, maka anak itu bisa saja mengalami leukemia karena ibunya terpapar oleh radiasi. Nah, kemudian di sini ada gambar simbol dari radiasi. Di sini sel-sel normal yang tadinya sel-sel normal itu sel darah merahnya itu lebih banyak daripada sel darah putih. Nah, seperti ini. Nah, ini semua ini adalah sel darah merah, sedangkan ini sel darah putih. Sehingga ketika seseorang mengalami leukemia, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Sel darah merahnya berkurang, sedangkan sel darah putihnya lebih banyak daripada sel darah merahnya. Nah, ini merupakan temuan laboratorium yang bisa dilihat di bawah mikroskop. Kemudian di sini ada penyebab leukemia lainnya seperti zat kimia, misalnya benzen. Zat ini merupakan leukemogenik, artinya zat kimia ini dia dapat menyebabkan leukemia. Kemudian virus, misalnya virus Epstein-Barr. Leukemia dan limfoma diduga disebabkan oleh virus-virus, terutama golongan oncorna dari virus RNA. Kemudian ada faktor genetik, misalnya sindrom Down. Jumlah sindrom kromosom, jumlah kromosomnya ada 47. Artinya orang yang mengalami sindrom Down ini dia mengalami kelebihan kromosom yang harusnya pada orang normal 46. Nah, dia mengalami
kelebihan kromosom jadi 47. Kemudian Fanconi dan defisiensi imun tertentu. Bangsa Yahudi mempunyai insiden leukemia akut yang lebih tinggi dari bangsa lain. Nah, di sini ada Benzen AML, leukemia Lasuit. Ada denser contains benzen, kemudian dia ini akan menyebabkan cancer. Nah, di sini benzen ini dia akan mengubah susunan dari protein dan DNA sehingga protein ini dia akan mengalami kerusakan. Kemudian Down syndrome, dan ini merupakan virus Epstein-Barr. Nah, kemudian kita masuk ke klasifikasi leukemia. Di sini menurut maturitas atau kematangan atau kecepatan timbulnya gejala. Terbagi menjadi dua, ada leukemia akut dan leukemia kronis. Leukemia akut ini yaitu leukemia yang terjadi secara cepat dan dia tidak sampai lama begitu. Jadi sedangkan kalau untuk leukemia kronis ini, seseorang yang terkena leukemia kronis ini dia dapat terpapar selama bertahun-tahun atau lebih lama dibandingkan dengan akut. Kemudian menurut sel yang predominan dibagi menjadi dua juga, leukemia limfoid atau limfoblastik atau limfositik. Kemudian leukemia non-limfoid, myeloid atau granulositik. Kemudian ini ada gambarnya, chronic lymphocytic leukemia, chronic myeloid leukemia, CLL atau CML dan CML. Kemudian ada akut lymphocytic leukemia dan akut myeloid leukemia, ALL dan AML. Nah, kemudian kita masuk di leukemia limfoblastik akut, LLA atau ALL. Ini dijumpai pada anak-anak 80%, usia puncak 3-4 tahun. Gejala klinisnya mulai secara mendadak. Nah, orang yang menderita LLA ini dia sering dijumpai pada anak-anak, lebih banyak terjadi pada anak-anak dan usia puncaknya itu berada di 3-4 tahun. Gejala klinisnya mulai secara mendadak. Gejala klinis itu karena kegagalan sumsum tulang seperti pucat, lemas, ini disebabkan karena anemia. Demam, infeksi, ini disebabkan gangguan fungsi leukosit. Perdarahan atau mudah berdarah, purpura ini bisa saja petekia atau achimosis. Petekia ini bentuknya tuh seperti gigitan nyamuk, cuman petekia itu dia lebih kecil dibandingkan dengan achimosis. Ini karena trombositopenia atau trombositnya mengalami penurunan atau di bawah nilai normal. Karena infiltrasi ke organ seperti nyeri tulang, limfodenopati, splenomegali, sedang hepatomegali, sindrom meningeal yaitu sakit kepala, muntah, penglihatan kabur, dan nausea. Nah, di sini kita masuk di pemeriksaan laboratorium ALL. Ini sangat penting karena kita sebagai tenaga medis, apalagi tenaga laboratorium, itu sudah sangat pasti untuk melakukan pemeriksaan ini. Jadi kita perlu mengetahui bagaimana sih pemeriksaan laboratorium tentang ALL ini. Nah, sini ada anemia normokrom normositik dan anemia sangat menyolok dengan retikulosit rendah. Kemudian hitung jumlah leukosit bisa mencapai 500.000 per milimeter per kubik, tetapi kadang bervariasi jumlahnya. Kemudian trombositopenia, jumlah dapat bervariasi tergantung infiltrasi sel leukemik. Hitung jenis. Nah, ditemukan limfoblast sebagai sel prodominan yang mencapai 50-90%. Nah, kalau untuk pemeriksaan ALL ini, dia lebih banyak ditemukan itu sel limfosit. Nah, ini merupakan sel limfosit.
nih, karena dia sekitar 50-90% itu merupakan sel limfosit. Nah, kemudian di sini ada klasifikasi FAM, French American Breeds. Di sini ada uraian, ada tipe 1, tipe 2, dan tipe L3. Nah, di sini ada penampilan tipe 1 itu homogen, ukuran selnya kecil dan uniform, anak intinya tidak ada, sitoplasma sedikit. Kemudian untuk tipe L2 itu penampilannya heterogen, ukuran selnya besar dan variabel, anak intinya ada, sitoplasmanya juga bervariabel. Kalau untuk tipe L3 itu penampilannya homogen, ukuran selnya besar tapi uniform, anak intinya ada, sitoplasma banyak, kadang ada vakuol. Nah, kemudian kita masuk di leukemia myeloblastik akut. Klasifikasi menurut FAM yaitu M0 sampai M7. Komponen granulositik predominan M0 sama dengan myeloblastik tanpa maturasi. Sel blast tanpa granula dengan batang awer atau granula azurofil. Jadi M0 ini dia tanpa granula dengan batang awer. Sedangkan M1 ini myeloblastik dengan maturasi lebih dari 50%, sel myeloblast dan premielosit. Ditemukan pseudo anomali Pellner-Hewitt dan granulasi kurang. M2 promyelosit hipergranula. Batang awer ada, leukemia ini bisa menyebabkan disseminated intravascular coagulation atau di M3 ada promyelosit dan myelosit dengan granulasi ada tanpa batang awer. Sel dominan myelosit dan metamyelosit dan disertai juga seri lain. Kemudian ada komponen monositik predominan, ada M4 dan M5. M4 ini myelomonositik, promonosit dan monosit merupakan 20% sel dominan dan myeloblast dan premielosit 20% dari serinya. M5 ini monositik yang mendominasi monosit dan granulosit kurang dari 10%. Kemudian ada komponen eritropoietik predominan, ada M6 dan M7. Di mana M6 ini eritroleukemia, sumsum tulang 50% dari seri eritrosit, myeloblast dan promyelosit 30%. M7 megakariositik leukemia, sumsum tulang sel yang predominan megakariositik dengan peningkatan yang berarti tampak megakariosит berbentuk abnormal, darah perifer terjadi jumlah trombosit sangat tinggi atau trombositemia. Harusnya di sini trombosit tinggi itu trombositosis ya, bukan trombositopenia. Nah, di sini ada kejadian LMA, leukemia myeloblastik akut. Dijumpai pada orang dewasa, gejala klinis sama dengan leukemia limfoblastik akut. Khusus untuk M4 dan M5, juga ada gejala hipertrofi dan infiltrasi gusi. Berbeda ya tadi dengan LLA. LMA ini dia kebanyakan dijumpai pada orang dewasa, sedangkan LLA tadi dia lebih banyak dijumpai pada anak dengan usia itu 3-4 tahun. Ditemukan hiatus leukemicus, yaitu peningkatan jumlah sel-sel seri granulosit muda, yaitu myeloblast dan promyelosit, disertai dengan peningkatan jumlah batang dan segmen. Tetapi jumlah myelosit dan metamyelosit sedikit sekali, sehingga terdapat suatu kekosongan pada hitung jenis. Jadi
hiatus limicus ini dia merupakan kekosongan yang terjadi ketika uh, jumlah mielosit dan metamielosit ini hanya sedikit, jadi dia mengalami kekosongan. Nah, di sini ada pemeriksaan laboratorium. Leukosit biasanya ditemukan leukositosis, artinya leukositnya ini mengalami peningkatan. Fase permulaan sebagian besar kasus jumlah leukosit 20.000 sampai 50.000 per milimeter per kubik, sedangkan sebagian kecil kasus jumlahnya bisa dalam batas normal, tetapi kadang-kadang mencapai 500.000 per milimeter per kubik atau lebih. Kemudian untuk pemeriksaan hematokritnya kurang dari normal, anemia normokromik normositer, anisositosis, pekilositosis. Kadang terjadi retikulositosis, artinya retikulositnya ini mengalami peningkatan, dan polikromasia. Kemudian pemeriksaan trombositnya kurang dari normal, mencapai 10.000 sampai 100.000 mm per kubik darah. Bentuknya kadang irregular dan abnormal. Nah, kemudian ada pemeriksaan laboratorium. Di sini ada hitung jenis mieloblast, jumlahnya meningkat sampai 30%, kemudian premielosit jumlahnya juga meningkat. Kemudian mielosit jumlahnya kecil, metamielosit jumlahnya kecil juga, batang jumlahnya meninggi, dan segmen jumlahnya juga meninggi. Kemudian di sini ada hiatus leukemicus. Tadi pada slide sebelum ini kan sudah dijelaskan tentang hiatus leukemicus, yaitu merupakan kekosongan yang terjadi akibat sedikitnya mielosit dan metamielosit. Di sini ada bentuk mudanya banyak sekali dibanding bentuk agak tua. Mielosit dan metamielosit itu sedikit sekali, lalu bentuk tua banyak sekali seperti neutrofil batang dan segmen. Kemudian keadaan ini di mana seakan-akan terdapat suatu kekosongan pada hitung jenis disebut hiatus leukemicus, merupakan ciri khas dari leukemia mieloid akut. Nah, salah satu temuan juga untuk kita lebih mengetahui ciri khas dari leukemia mieloid akut ini, kita juga bisa lihat dari hiatus leukemicusnya ini. Jika dia terdapat hiatus leukemicus, sudah dipastikan bahwa leukemia ini merupakan leukemia mieloid akut atau LMA. Kemudian ada kadang diperlukan peroksidase staining untuk mengetahui sel muda itu mieloblast dan monosit atau limfoblast. Kecuali mieloblast dan monosit dari seri granulositik dan monositik lain yang memberi hasil positif terhadap peroksidase staining. Nah, kemudian kita masuk di perbedaan LLA dan LMA. Apa sih perbedaan dari leukemia kedua ini? Nah, di sini akan dijelaskan. Pada leukemia limfositik akut, tidak ditemukan batang awer dan pemeriksaan labnya itu normal. Sedangkan pada leukemia mielositik akut, dia ditemukan batang awer dan pada pemeriksaan labnya itu tidak atau sangat rendah. Tidak normal ya pemeriksaan labnya. Nah, di sini ada pada gambar. Nah, ini merupakan batang awer, artinya ini merupakan leukemia mielositik akut, ditemukan batang awer. Pada gambar ini merupakan batang awer, sedangkan kalau pada leukemia limfositik akut itu dia tidak ada terdapat batang awernya. Kemudian dilihat dari pemeriksaan labnya, kalau untuk LLA itu dia normal, sedangkan kalau LMA itu dia tidak normal atau sangat rendah. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.